اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, tidak ada yang perlu yang penting saya ucapkan, saya sampaikan di kesempatan yang baik ini, kecuali mengingatkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian bahwa Isra Mi'raj itu bukan hanya sekedar rutinitas tahunan. Peringatan Isra Mi'raj tidak hanya rutinitas kegiatan di masjid, di majelis taklim, tidak, tapi harus ada dampaknya kepada kita, harus ada efeknya kepada kita. Apa efek yang paling utama? Adalah meningkatkan nilai-nilai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai iman kepada Allah harus meningkat. Lalu nilai cinta kepada Rasulullah juga harus meningkat. Sudah kurang apa? Maulid kita adakan, Isra Mi'raj di mana-mana. Bahkan Maulid tidak hanya di bulan Maulid, Isra Mi'raj juga tidak hanya di bulan Rajab. Ini sekarang kita malah sudah masuk Sya'ban. Tapi niat kita memperingati ini adalah salah satu syiar agama Allah, adalah bagaimana peristiwa yang terjadi pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari cerita Isra Mi'rajnya panjang lebar dan sudah sering kita ingat, kita dengar. Di malam yang baik ini saya ingin mengambil salah satu singkatnya saja, bahwa Isra Mi'raj itu bisa kita tiru. Perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Baitul A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah asra bi'amrihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ayo buka lagi, kan sudah hafal. Intinya begini, Maha Suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buminya punya Allah. Perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, Masjidil Aqsa juga punya Allah. Dari situ naik ke langit satu punya Allah, langit 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga punya Allah, sampai Sidratul Muntaha juga punya Allah. Jadi Allah kalau sudah menghendaki, dia sangat amat mudah, gampang. Perjalanan Rasul dari satu tempat ke tempat lain di bumi sampai naik ke atas, tidak ada satu orang manapun yang bisa melakukannya dalam waktu yang singkat. Sepertiga malam nyampe lagi, pulang pergi sampai lagi di rumah sebelum subuh. Singkat cerita, pengalaman panjang, banyak cerita. Rasul pulang bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Perintah sholat. Jadi sholat itu perintah Allah, bukan perintah Pak Ustaz, bukan perintah Pak RT, bukan disuruh berdua, bukan disuruh pacar, ya, bukan disuruh tetangga, bukan disuruh siapa. Diperintah oleh Allah. Kenapa Allah jadikan sholat sebagai ibadah pokok? Bayangkan Bapak Ibu, nih kalau dibayangkan sebentar, kalau Bapak Ibu sunnah qobliyah ba'diyah jarang-jarang. Kalau Bapak Ibu tahajud qiyamul lail
taraweh Pak, hari pertama saya datang ke sana udah repot kata taraweh. Gak apa-apa katanya, kenapa? Sunnah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau sholat 5 waktu sehari semalam hukumnya sunnah. Kira-kira adakah yang ke masjid sholat 5 waktu? Sunnah loh, kalau sunnah ternyata Allah bikin satu kewajiban yang mau gak mau, suka gak suka, terima gak terima, waktunya sholat. Gak ada sholat, kata Allah silakan, tapi aku catat yang sholat pahala, yang tidak sholat dong terserah. Apa kata Rasulullah SAW ketika dinasihati malaikat Jibril? Isma syita fa innaka mayyitun. Bapak Ibu, nih semua, silahkan kata Allah, isma syita, hiduplah sekehendak hatimu. Fa innaka mayyitun, tetapi sesungguhnya engkau adalah calon mayit. Calon mayit. Bebas Pak Ustaz, bebas. Tidak sholat boleh. Bebas boleh. Tapi enggak yang disiksa. Katanya sih disiksa, kata dosa. Kata siapa? Kata Allah juga. Yang dulu Allah, yang nyiapin balasan juga Allah. Sekarang tugas kita apa? Apa sih kata Rasulullah? Ma'amar hukum faktu nastatoktu. Bisa nggak Bapak Ibu sholat 5 waktu sehari semalam? Bisa, kerjain aja. Kalau bisa, bisa nggak? Nih ada ini, yang sudah balik, yang belum balik belajar. Bisa nggak sehari semalam sholat 5 kali bisa? Bisa nggak? Sholat apa aja coba? Subuh terus. Tahu sholatnya, tahu caranya, bisa. Buat sholatnya tempatnya ada, air buat tubuhnya ada, baju pecinya ada imamnya ada, yang komat ada, kalau haus akuanya ada. Bisa nggak sholat 5 waktu saja? Bisa, kerjain aja kalau bisa. Oh Pak Ustaz gak ada masjidnya, saya kalau sholat itu harus ke Makkah. Waduh, masjid banyak. Gak bisa ke masjid, di rumah ada gak? Ruangannya buat sholat ada? Ya silahkan. Jadi Bapak Ibu, intinya saya ingin sampaikan, tidak ada alasan kita tidak sholat, itu gak ada. Kenapa? Bayangkan tadi, kalau yang wajib saja Ibu Bapak tinggalkan, gimana yang sunnah? Nanti puasa juga wajib puasa. Masalahnya apa kata Allah? Isma syita, hiduplah sekehendak hatimu, tapi nanti kamu mati. Lagi sibuk Pak Ustaz, sibuk apa? Kerja di mana? Di tempat saya. Kerjaan siapa? Kerjaan saya. Cari apa? Cari uang. Ada gaji? Dapat. Buat apa gajinya? Buat saya. Terus siapa lagi? Istri saya. Siapa lagi? Anak saya. Capek Pak Ustaz. Buat siapa? Buat saya dan keluarga saya. Silakan makan, minum, pakai uang. Kecuali uang habis gaji dibagi-bagi keluarga yang keluar itu. Nah ini kan buat saya, buat sendiri. Jangan jadikan alasan karena pekerjaan kemudian tidak ibadah. Kerjaan saya, capek saya, uang dapat juga buat saya. Kata Allah apa? Masa iya Allah cintai manusia tanpa ada maksud, cuma iseng aja. Saya butuh makan Pak, ayam juga makan. Saya butuh baju Pak, orang yang gak beriman juga butuh baju. Saya pengen punya rumah Pak, yang gak Islam juga pada pengen punya rumah. Semuanya sama keinginan. Tapi Bapak Ibu, masalahnya ketika datang ajal, ketika mati, Allah bilang, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil
Naim. Bapak Ibu masuk ke alam kubur nanti ditanya sama Allah lewat malaikat. Apa yang ditanya? Anin naim. Apa yang Bapak Ibu sekarang merasa nikmat, hidup, enak, itu Allah tanya. Man, ya contohnya saya aja Bapak Ibu. Nanti sebutnya coba ngomongin saya aja. Man, dulu aku dilahirkan kamu dikasih mata dua, aman kan matanya? Ada ya Allah. Mana? Nih mata saya. Dipakai apa? Dipakai Isroiros. Waktu maulid saya ada mahadir maulid, malamnya saya ngaji, ya kan? Lihat yang baik-baik. Misalnya begitu saya ditanya, kenapa ditanya begitu? Dulu waktu Allah kasih mata kan sehat, normal, bersih. Jangan sampai kemudian datang ke Allah ditanya mata, pakai apa man matanya? Bingung saya jawab. Kamu baca Quran enggak? Enggak ya. Kan matanya udah ada. Iya ya. Kaki-kaki aman, namun kaki-kaki dikasih. Bisa jalan? Bisa. Dipakai apa man? Iya. Enggak dipakai sholat? Enggak ya Allah. Tuh kaki kan aku kasih. Tangan-tangan ada? Ada ya Allah. Semuanya ditanya. Kayak Bapak Ibu dititipin barang sama tetangga. Bang ini dia, saya mau jalan ke rumah, ini kunci rumah. Berarti apapun yang ada di rumah dititip itu semua. Nah ketika titip kunci rumah itu, nanti pulang dari luar tanya, lihat-lihat di dalam rumah ternyata ada yang kurang. Gimana kira-kira itu? Protes ya? Protes. Kita di mall, di Alfamart, pusat mall, di Indomaret. Kita belanja, keluar dititipin kan sama tukang parkir, tiba-tiba motornya supirnya tinggal satu, bannya tinggal satu, gimana? Marah-marah kita kan? Bayangkan nanti di akhirat Allah tanya, matamu, tanganmu, kakimu, mulutmu, telingamu dipakai apa selama hidup kata Allah? Sumbalah tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Ditanya semua iman, ditanyain. Gimana Pak Ustaz nanti? Ya jawab aja. Ya Bu ya. Kalau ditanya jawab. Kalau ditanya sama Allah dipakai apa? Kaki jawab aja. Yang senangnya jalan-jalan bilang aja dipakai jalan-jalan. Yang senangnya nonton aja di YouTube di HP bilang aja. Ya Allah mata saya pakai nonton YouTube, itu aja. Apa susahnya? Bisa jawabnya? Bisa, jawab aja. Enggak, Allah enggak memberatkan. 24 jam waktu sehari semalam, Allah cuma suruh sholat 5 kali. Selebihnya apa? Silakan ibu cari bekal buat akhirat sebanyak-banyaknya. Malam minggu, ibu-ibu yang ada di rumah, gadis-gadis, ya, perawan, yang muda di rumah udah ada anak, ada istri, ada suami. Kira-kira kalau nggak ngapa-ngapain malam minggu, ya ikut ngaji. Biar yang ngapainnya nanti juga yang suka ngaji, ya enggak? Iya. Ustaz doa saya pengen punya suami yang soleh. Kitanya soleh enggak? Saya kan perempuan, Ustaz. Ya solehah maksudnya. Ya, yang soleh supaya dapatnya yang soleh, laki-laki sama, perempuan sama. Hari Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, bapak-bapak yang gak kemana-mana, sambil ngopi, sambil ngomong ngaji. Kenapa? Mumpung lagi sehat, Pak. Mumpung masih bisa duduk, masih bisa nongkrong. Karena kalau udah agak berat susah, udah. Kata Allah terserah, Isma sita fa'inna kama itu. Terserah Bapak Ibu, tapi nanti mati Allah tanya, jawab pertanyaan itu. Kenapa Pak Ustaz kita sering ngajak-ngajak kebaikan? Pada saatnya nanti kita menghadap kepada Allah, mudah-mudahan kita punya bekal untuk akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pak, amal saya kan sudah wakaf, sudah banyak pahalanya, saya sudah jariah, saya sudah kasih lampu, dulu bangun mesin bangun juga ikut ngecor, ikut ke atas, ikut pasang ini semua. Kalau maulid saya hadir, ya pahala semua itu Pak, betul pahala semua.
Tapi Bapak Ibu pernah nggak berbuat maksiat atau dosa? Pernah nggak? Pahalanya ada, dosanya juga ada. Gimana caranya? Gak usah mikirin yang mudah-mudah. Kalau dosa sama Allah istighfar. Kalau salah sama orang minta maaf. Yang paling penting tambahin amal solehnya supaya jelek ini yang jeleknya kalah nanti ditimbang sama Allah berat timbangan amal baiknya kemana nantinya? Ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inti daripada perintah salat Isra Mi'raj adalah Bapak Ibu jangan pernah sekali-kali meninggalkan salat. Gak persoalan jamaah gak jamaah, pokoknya jangan ditinggal. Gak jamaah ya di rumah, di kantor kalau ada istirahat ya sholat, di mana saja perjalanan ya sholat. Yang penting jangan ditinggalkan. Sisa waktunya silakan. Yang kerja pagi siang sore malam banting tulang beras keringat, yang pala jadi kaki-kaki jadi pala, yang berubah jadi apa saja terserah. Yang penting jangan tinggal siap. Ini adik-adik sholat 5 kali sehari siap? Siap. Ibu-ibu siap? Siap. Bapak-bapak siap? Nah, ibu-ibu ada istirahat tuh. Ya. Nah, enak tuh. Bapak juga pengen bahasa istirahat. Sengaja tuh saya dulu. Repot. Ya udah dibagi sama Allah. Silakan manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Itu dari saya malam ini. Pesan yang paling penting adalah kita hanya sholat supaya anak-anak kita semua juga rajin sholat. Terima kasih atas perhatiannya. Ini tadi masih panas, sekarang udah amat ya. Tonton udah amat ini. Boleh cek tontonnya. Udah amat ya. Ya baik mas. Jangan terlalu dingin juga ya. Ini mobil. Itu saja, mohon maaf atas segala hilaf dan kurang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini adalah juga saya nggak undang tapi alhamdulillah hadir ya. Yaitu niatnya lain karena saya nggak undang-undang kemana-mana, tapi mudah-mudahan setiap acara kita ini banyak yang syukur untuk kemampuan masih Anur. Amin ya rabbal alamin. Biar pahalanya ada semua, terutama untuk almarhum yang sudah berada. Nah ini untuk masih semua jamaah diberi sehat walafiat, diberkahi usahanya, diberkahkan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya langsung tutup saja dengan kita sama-sama berdoa. Ayo adik-adik, kita berdoa dulu, habis ini kita ya, amin tadi ya. Yang gak amin gak dikasih doa. Harus amin, doanya seminggu. Allah segala hadibina wa safina wa karimina wa gurina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syukirin hamdan naimina hamdan wa ila mawlidati basira. Ya Rabbana alhamdulillah wa jalali wa zikar karim wa akili sultani. Allahumma lana wa liwalidayna wa hamduna kama rabbayana saghira. Amin. Muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa taqabbal lana ka'amana ka'in tasirana ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jami'a awladina wa salatina wa jami'a talamidina wa jami'a jama'atina wa lama amilina wa khiyar syakirin wa imaman mustahidina wa zidhum ilman kathiran nafi'an fid dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita maksimalkan memurka tadarus isi kegiatan masih dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Itu saja, terima kasih. Ibu-ibu ini ada anak-anak dulu apa ibu dulu nih? Anak-anak dulu ya. Ya silakan anak-anak. Jangan lari kan? Jangan lari. Jangan lari. Jangan lari. Jangan lari. Lari. Anak-anak dulu silakan. Biar tertib, biar tertib. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.